Halo, selamat datang di Cerita Horor, channel yang akan membawa Anda ke dunia cerita horor yang bikin merinding dan jantung berdebar. Saya Billy, dan di sini saya akan menceritakan kisah-kisah horor yang nyata atau fiksi, dari dalam maupun luar negeri. Siapkan diri Anda untuk mendengarkan cerita-cerita yang akan menguji nyali Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Aku adalah seorang pegawai swasta yang bekerja di sebuah perusahaan asuransi di Jakarta. Senin ini aku ditugaskan untuk mengurus beberapa klaim asuransi di kota Medan selama 3 hari. Sesampainya di sana aku pun memesan sebuah hotel murah di pusat kota, yang menurut ulasan di internet cukup bersih dan nyaman. Aku pun tiba di hotel pada hari Senin sore setelah menempuh perjalanan panjang dengan pesawat dan taksi. Sesampainya di hotel aku disambut oleh resepsionis yang ramah di sana. Ia pun memberikanku kunci kamar nomor 13 di lantai 3. Karena sudah capek di perjalanan, aku pun tidak memperhatikan nomor kamar itu lagi karena aku orang yang tidak percaya sama sekali dengan mitos tentang angka sial. Aku naik ke lantai 3 lewat lift dan mencari kamar dengan nomor sial itu. Kamar 13 terletak di ujung lorong yang agak gelap dan sepi. Kamar itu cukup luas, dengan tempat tidur besar, meja kerja, lemari, televisi, dan kamar mandi. Aku meletakkan tasku di atas tempat tidur, dan mengeluarkan laptopku untuk mengecek email. Ada beberapa email penting dari kantor yang memintaku untuk segera mengirimkan laporan tentang klaim asuransi yang kutangani. Tanpa istirahat aku terpaksa mulai mengetik laporan di laptopku. Tanpa terasa waktu sudah malam dan perutku mulai lapar. Aku pun keluar kamar untuk mencari makanan dan mengunci pintu kamarku. Saat aku berjalan menuju lift dan melewati lorong hotel, aku merasa ada yang aneh. Aku melihat semua pintu kamar terbuka, tapi tidak ada orang di dalamnya. Setelah beberapa langkah aku mendengar suara-suara aneh, semacam bisikan yang kemudian berubah menjadi tangisan lalu menjadi tawa. Perasaanku mulai tidak enak, bagian belakang leherku terasa dingin. Tapi aku berusaha positive thinking. Mungkin ada tamu hotel yang sedang bercanda atau menonton film horor. Aku pun berusaha mengabaikan suara-suara itu dan terus berjalan menuju lift. Aku segera menekan tombol lift, tapi lift itu terasa sangat lama. Aku memastikan lampu indikator lift bergerak turun dari lantai 5 ke lantai 3. Ketika lift sampai di lantai 3, pintu lift terbuka perlahan. Aku sangat terkaget, karena melihat ada seorang wanita berambut panjang dan berbaju putih di dalam lift itu. Wanita itu hanya berdiri di sudut lift, dan menundukkan kepalanya. Wajahnya tertutup oleh rambutnya, dan tangannya menggenggam sesuatu. Aku tidak bisa melihat apa yang digenggam wanita itu dari posisiku berdiri. Aku benar-benar merasa ada yang tidak beres. Aku merasa ada yang berbeda dari wanita itu. Badanku merasakan ada aura dingin dan menakutkan dari wanita itu. Aku mundur selangkah, dan tidak berani masuk ke lift. Aku berpikir mungkin wanita itu adalah tamu hotel yang sedang sakit atau kesurupan. Aku memutuskan untuk naik tangga, dan mencari makanan di lantai bawah. Aku berbalik, dan berlari menuju tangga darurat. Ketika aku sampai di pintu tangga, aku menoleh ke belakang dan terkejut. Karena aku melihat pintu lift terbuka dan wanita itu keluar dari lift. Ia berjalan menuju aku. Wanita itu masih menunduk, dan berjalan dengan lambat. Aku tidak tahu apa yang ingin wanita itu lakukan, tapi aku tidak mau menunggu untuk mengetahuinya. Aku segera membuka pintu tangga, dan masuk ke dalam lalu menutup pintu dengan keras, dan mengunci pintu dari dalam. Aku mendengar suara pintu lift tertutup, dan lift bergerak lagi. Aku berharap wanita itu tidak mengikutiku. Aku turun tangga dengan cepat, dan sampai di lantai 1. Aku melihat ada beberapa orang di lobi hotel, yang sedang menonton televisi atau membaca koran dan merasa lega, karena aku merasa lebih aman di tempat yang ramai. Kemudian aku mendekati resepsionis, dan bertanya di mana aku bisa mencari makanan. Resepsionis menunjukkan ada sebuah warung di seberang jalan, yang buka sampai tengah malam. Aku mengucapkan terima kasih, dan keluar dari hotel, menyeberang jalan, dan masuk ke warung. Kemudian memesan nasi goreng dan teh manis, dan menikmati makananku. Aku berusaha melupakan kejadian di lift, dan berpikir mungkin itu hanya halusinasiku saja. Setelah makan, aku kembali ke hotel. Aku melihat jam di dinding lobi menunjukkan pukul 10 malam. Aku berpikir aku harus segera tidur, karena besok masih harus bangun pagi untuk mengurus klaim asuransi. Aku mendekati lift, dan menekan tombol. Aku berharap tidak ada wanita aneh itu lagi di dalam lift.
Lift datang, dan pintu terbuka. Saat pintu terbuka aku benar-benar lega melihat lift kosong. Aku masuk ke lift, dan menekan tombol lantai 3. Lift bergerak naik, dan berhenti di lantai 3. Pintu terbuka, dan aku keluar dari lift. Aku berjalan menuju kamar nomor 13. Suara-suara aneh itu tadi juga sudah tidak terdengar lagi. Aku pun membuka pintu kamar dengan kunci. Aku masuk ke kamarku, dan menutup pintu. Aku melihat laptopku masih menyala di atas meja, kemudian aku mengambil laptopku, dan mematikannya. Aku meletakkan laptopku di atas lemari, dan bersiap-siap untuk tidur. Aku mengganti bajuku dengan piyama, dan menyikat gigiku di kamar mandi. Setelah selesai aku keluar dari kamar mandi, dan mematikan lampu kamar. Aku merayap ke tempat tidur, dan menarik selimut. Aku memejamkan mataku, dan mencoba tidur. Tapi, aku tidak bisa tidur. Aku merasa ada yang mengawasiku. Aku membuka mataku, dan melihat ke sekeliling kamar. Aku tidak melihat apa-apa, hanya gelap gulita. Aku berpikir mungkin aku hanya paranoid, dan menutup mataku lagi. Tapi, aku tetap merasa tidak nyaman. Aku merasa ada yang bergerak di kamar. Aku mendengar suara-suara aneh, seperti langkah kaki, gesekan baju, dan napas berat. Aku merinding, dan membuka mataku lagi. Aku melihat ke arah pintu kamar mandi, dan kaget, aku melihat pintu kamar mandi terbuka sendiri, dan ada sesuatu yang keluar dari dalamnya. Ada sebuah bayangan hitam, yang berbentuk manusia. Bayangan itu berdiri di depan pintu kamar mandi, dan menatap ke arah tempat tidur. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya sepasang mata merah yang menyala. Bayangan itu mulai bergerak menuju tempat tidur, dengan langkah yang pelan tapi pasti. Aku ketakutan, dan tidak bisa bergerak. Aku merasa seperti ada yang menekan dadaku dan menghambat napasku. Aku ingin berteriak, tapi tidak bisa. Aku hanya bisa menatap bayangan itu, yang semakin mendekat. Bayangan itu sampai di sisi tempat tidur dan membungkuk. Bayangan itu menundukkan wajahnya, dan mendekatkan mulutnya ke telingaku. Bayangan itu berbisik dengan suara serak, yang membuatku merasa dingin sampai ke tulangku. Kami sangat kesepian di sini. Kamu tidak akan keluar dari sini. Kamu akan tinggal bersama kami selamanya. Merasakan sesuatu menusuk leherku dan darahku mengalir keluar. Aku merasakan nyawaku pergi, dan mataku terpejam. Aku mengira kalau aku sudah tiada. Namun ternyata saat aku membuka mataku kembali, aku terbangun di rumah sakit dan melihat ada beberapa orang di sekitarku yang tampak khawatir. Aku melihat ada dokter, perawat, polisi, dan teman kerjaku. Aku kebingungan dan bertanya apa yang terjadi. Dokter menjelaskan bahwa aku ditemukan di kamar hotel oleh staf hotel, yang mendengar teriakan dan suara benda jatuh dari kamarku. Staf hotel membuka pintu kamar dengan kunci cadangan, dan menemukanku tergeletak di tempat tidur, dengan leher berlumuran darah. Staf hotel segera memanggil ambulans, dan membawaku ke rumah sakit. Aku mengalami luka tusuk di leher, yang diduga dilakukan oleh orang yang masuk ke kamarku. Polisi sedang menyelidiki kasus ini, dan mencari pelaku dan motifnya. Aku tidak bisa percaya dengan penjelasan dokter, karena aku tahu bahwa yang menusuk leherku bukan orang, tapi bayangan hitam itu yang melakukannya. Aku tahu bahwa hotel itu berhantu, dan ada makhluk-makhluk halus yang ingin membunuhku di sana. Aku merasa takut, dan tidak mau kembali ke hotel itu. Aku meminta teman kerjaku untuk mengambil barang-barangku di hotel, dan membatalkan reservasi kamarnya. Aku juga meminta izin untuk pulang ke Jakarta, dan tidak mau melanjutkan tugasku di Medan. Aku tidak peduli lagi dengan klaim asuransi, yang penting aku bisa selamat. Aku berhasil lolos dari arwah-arwah penasaran, yang menghuni hotel itu. Arwah-arwah itu masih menunggu korban baru, yang datang ke hotel itu. Mereka tidak akan pernah berhenti, sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita horor kami kali ini. Semoga Anda merasa terhibur dan merinding dengan kisah-kisah seram yang kami bawakan. Jika Anda suka dengan cerita ini,
Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya.